Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlika Kurniawan dengan NIP 3411911003. Saya akan menjelaskan sejarah tentang Artificial Intelligence. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan atau dikenal dengan Artificial Intelligence, adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti baiknya manusia. Sejarah dari tahun 1943 atau 1955 secara umum dikenal sebagai AI dibuat oleh Warren McCourt dan Walter Pitts 1943. AI di masa itu menggunakan 3 pokok penting, yaitu pengetahuan tentang fisiologi dasar, fungsi neuron di otak, dan analisa formal, logika proporsional. Pada tahun 1956, dicetus oleh John McCourt meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rother untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang otomata atau jaringan syaraf dan mempelajari intelijensia. Pada tahun 1952 sampai 1969, pada tahun-tahun pertama perkembangnya AI yang dibuat diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut Ganel Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, McCourt di MIT AL Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan program-program kecerdasan buatan. Kemudian McCourt membuat program yang dinamakan program with common sense. Di dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Pada tahun 1959, Nathaniel Rother dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program kecerdasan buatan, yaitu Geometry Theorem Prover. Program ini dapat mengeluarkan suatu teorema menggunakan aksioma yang ada. Pada tahun 1963, program yang dibuat James Slake mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1986, program analogi buatan Tom Evans menyelesaikan masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ. Dan perkembangan tahun 1966 sampai 1973, pemrograman kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan knowledge pada subjeknya. Pemrograman kecerdasan buatan berhasil hanya karena manipulasi sederhana. Sebagai contoh adalah Weizenbaum-Elizabeth program 1965 yang dapat melakukan percakapan serius pada berbagai topik. Sebenarnya hanya peminjaman manipulasi kalimat-kalimat yang diketikkan manusia yang dibicarakannya itu. Ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Nah, pada tahun berikutnya, pada tahun 1969 sampai 1979, Bruce Buchanan dan Josh Lodert yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang dipatahkan dari spektrometer massa. Program ini dinamakan Dendral program yang berfokus pada segi pengetahuan kimia. AI Become an Industry 1980. Pada tahun 1988, kelompok kecerdasan buatan di DAC menjalankan 40 sistem pakar
Hampir semua perusahaan besar di US mempunyai divisi AI, sehingga perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun pada tahun 1988. Nah, selanjutnya pada tahun 1982, para ahli fisika seperti Hepfield menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Pada ahli psikologi, David Rumhart dan Geoff Hinton melakukan penelitian mengenai model jaringan syaraf tiruan pada memori. Pada tahun 1985-an, setidaknya 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik Black Learning. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke bidang ilmu komputer dan psikologi. Nah, pada tahun 1987 sampai sekarang, meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan syaraf tiruan adalah setelah diterbitkannya buku Perfectron, karangan Minsky dan Pepper, pada ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Para ahli seperti Hopfield tahun 1982 menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisis sifat-sifat penyimpangan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi David Rumhart dan Geoff Hinton melakukan penelitian mengenai model-model jaringan tiruan pada memori. Dan ini AI pada masa lampau. Terlihat AI ini sangat berbeda pada zaman sekarang. AI yang pada zaman sekarang bisa kita lihat ya di TV-TV, media-media berbentuk robot yang bisa masak, bisa makan, bisa berbicara dengan manusia, fasih bicara. Kalau AI di masa lampau bentuknya cuman kotak-kotak kayak gini, kayak komputer gede-gede gitu loh. Nah, berikut ini adalah sumber yang saya kutip di PPT ini. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.